Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah Parti, jemaah haji yang selalu terpisah dari rombongan di Tanah Suci. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Parti dan suami yang menunaikan ibadah haji bersama. Baginya ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan seumur hidupnya. Pasalnya, ia tidak pernah berpergian jauh apalagi naik pesawat. Namun siapa sangka lika-liku perjalanan rukun Islam kelima ini menjadi pengalaman yang tak dapat diterima nalar sekaligus mengesankan. Parti, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 3 ini mengaku sering hilang dan terlepas dari rombongan. Ia merasa telah mengikuti temannya namun tiba-tiba temannya hilang. Saya itu tadi diajak jemaah jalan bareng, terus saya ikuti, lalu tiba-tiba hilang. Ujarnya heran kepada tim liputan PPIH di Barkasi Surabaya Selasa 19 Juli 2022. Tak berhenti di situ, rupanya wanita kelahiran 56 tahun silam ini juga takut ketika didatangi oleh petugas haji. Ia selalu menghindar jika ada petugas haji yang datang. Ia pun merasa ketakutan karena dikejar dan digandeng oleh 3 pria besar. Saya itu nggak tahu, saya pikir orang jahat, saya dipegangi orang 3. Saya takut nanti kalau diperkosa gimana, jadi waktu dikejar saya lari. Ternyata nggak taunya petugas dari Indonesia. Ibunya sambil tertawa. Suami Parti yang ikut dalam kloter yang sama juga membenarkan kalau istrinya sering hilang dan ia pun ikut mencari istrinya. Ia mengakui kalau tidak bersama istrinya karena ia berkumpul dengan rombongan jemaah pria dalam melaksanakan ibadah haji ini. Muhammad Haris, ketua kloter 3 menuturkan, dirinya harus bekerja lebih ekstra untuk menemukan jemaahnya yang hilang. Hingga suatu ketika, ujar Haris saat berada di Bir Ali Madinah, satu bus menunggu hingga berjam-jam demi menemukan Parti yang hilang. Pernah hilang sampai saya cari keliling sudah ketemu, mau lari saya kejar lagi, takut minta pulang, kemudian hilang lagi. Pokoknya setiap ketemu petugas takut minta pulang. Begitu terus, sampai pernah ketika di Madinah Bir Ali ketika mau umroh, semua bus sudah berangkat, tinggal bus saya saja. Itu menunggu mencari Bu Parti, sampai semua tim saya kerahkan ternyata ketemunya di dalam bus tim Jakarta. Ujar ketua kloter 3. Ibadah haji selalu meninggalkan cerita bagi jemaahnya, seperti kisah haji yang diterima sebelum sampai di Tanah Suci. Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, ulama terkenal di Makkah, menceritakan, suatu ketika setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat 2 malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. Berapa banyak yang datang tahun ini? Tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000, jawab malaikat lainnya. Berapa banyak mereka yang ibadah haji diterima? Tidak satupun. Percakapan ini membuat Abdullah bergetar. Apa? Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan. Berkelana menyusuri padang pasir yang luas dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat itu. Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia seluruh haji mereka diterima Allah. Kenapa bisa? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Said bin Muhafah, tukang sol sepatu di kota Damsyik atau Damaskus sekarang. Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji, ia tidak langsung pergi ke rumah, tapi langsung menuju ke kota Damaskus, Syria. Sampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Said bin Muhafah? Ada, di tepi kota. Jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjuk arahnya. Sesampai di sana, ulama itu menemukan tukang sepatu yang berpakaian lusuh. Benarkah Anda bernama Said bin Muhafah? Tanya ulama itu. Betul, siapa tuan? Aku Abdullah bin Mubarak. Said pun terharu, Bapak adalah ulama terkenal, ada apa mendatangi saya? Sejenak ulama itu kebingungan, dari mana ia memulai pertanyaannya. Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. Saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur? Wah, saya tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Maka Said pun bercerita.
Setiap tahun, setiap musim haji, saya selalu mendengar labaika Allahumma labaika. Labaika la syarika laka labaika. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Ya Allah, aku datang karena panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu, saya puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya. Sebagai tukang sol sepatu, sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini saya punya 350 dirham, cukup untuk saya berhaji. Saya sudah siap berhaji. Tapi Anda batal berangkat haji? Benar. Apa yang terjadi? Istri saya hamil dan sering mengidam. Waktu saya hendak berangkat saat itu dia ngidam berat. Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Iya sayang. Cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku. Saya pun mencari sumber bau masakan itu, ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, tidak boleh tuan, dijual berapapun akan saya beli. Makanan itu tidak dijual tuan, katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya tanya kenapa. Sambil menangis janda itu bilang, daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan, katanya. Dalam hati saya bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi, kenapa? Sudah beberapa hari ini kami tidak makan, di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai yang mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuhan daging ini haram. Mendengar ucapan tersebut, spontan saya menangis. Lalu saya pulang, saya ceritakan kejadian itu pada istriku. Dia pun menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. Ini masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan kepadanya. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga, gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tak bisa menahan air mata. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.